Akhir-akhir ini, ada satu masalah yang cukup sering terjadi di bisnis online, terutama yang sudah punya volume penjualan yang besar. Awalnya kelihatan normal-normal aja, penjualan ramai, order setiap hari masuk, pengiriman jalan terus, gudangnya sibuk. Tapi tiba-tiba setelah beberapa waktu, owner mulai merasa ada yang aneh. Barang di gudang terasa cepat habis, stok yang di sistem terlihat cukup, tapi di gudang fisiknya ternyata kurang. Awalnya dikira salah hitung, salah input, atau salah packing. Tapi setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata masalahnya bukan sekedar kesalahan operasional. Ini adalah fraud. Dan yang membuat banyak owner kaget adalah cara melakukannya sangat sederhana. Barang tidak diambil banyak, tidak ada yang langsung ambil satu dus, satu karton, atau bahkan satu palet. Yang diambil cuma satu barang, satu persatu, tapi dilakukan terus-menerus. Dan lebih parahnya lagi, dilakukan bersama-sama oleh beberapa orang sekaligus di gudang. Karena bisnisnya online, punya ribuan SKU, dan perputaran stoknya sangat cepat, kebocoran kecil seperti ini bisa berjalan tanpa ketahuan. Sampai akhirnya, ketika dilakukan pengecekan besar-besaran, kerugiannya bisa sangat besar. Bahkan dalam satu kasus yang saya lihat langsung, kerugiannya sampai sekitar 1,5 miliar rupiah. Dan penyebab utamanya cuma satu, stok tidak pernah dicek. Di video ini kita akan bahas 3 hal penting. Pertama, bagaimana modus pencurian stok seperti ini bisa terjadi di bisnis online. Kedua, kenapa owner sering tidak menyadari kebocoran ini sampai sudah terlambat. Dan yang ketiga, apa yang harusnya dilakukan supaya gudang bisnis tidak menjadi sumber kerugian. Kalau kita bicara tentang pencurian gudang, banyak orang membayangkan seseorang mengambil barang dalam jumlah besar. Padahal, dalam praktiknya, modus yang paling sering terjadi justru sebaliknya, mengambil sedikit tapi konsisten. Di bisnis online, terutama yang penjualannya sudah tinggi, setiap hari bisa ada ratusan, bahkan ribuan paket yang keluar dari gudang. Barang datang, barang keluar, stok terus bergerak. Di kondisi seperti ini, satu barang yang hilang hampir tidak terasa. Misalnya, satu karyawan mengambil satu produk setiap hari. Nilainya mungkin cuma 100 ribu atau 200 ribuan. Kelihatannya kecil, tapi coba bayangkan kalau dilakukan selama 1 tahun. Angkanya sudah pasti puluhan juta. Sekarang bayangkan kalau bukan satu orang, tapi 5 orang yang melakukan hal yang sama. Angkanya pasti langsung berlipat-lipat, dan biasanya yang diambil adalah barang-barang yang mudah dijual kembali. Misalnya produk elektronik kecil, aksesoris gadget, kosmetik, atau barang-barang yang laku di marketplace. Barang diambil satu persatu, dimasukkan ke dalam tas, atau dibawa pulang setelah shift selesai. Karena jumlahnya kecil, tidak terlalu terlihat mencurigakan. Yang membuat semakin berbahaya adalah ketika beberapa orang melakukan hal yang sama secara bersamaan. Dalam waktu lama, kerugiannya bisa sangat besar tanpa terlihat jelas di operasional sehari-hari. Yang menarik dari kasus seperti ini adalah banyak owner baru menyadarinya setelah kerugiannya sudah terlanjur besar. Kenapa? Karena sebagian besar bisnis online terlalu fokus pada penjualan dan pengiriman. Order masuk terus, packing harus cepat, pengiriman harus tepat waktu, customer harus puas. Nah, akhirnya semua energi bisnis digunakan untuk mengejar operasional harian. Sementara satu hal yang sangat penting justru sering diabaikan, kontrol stok. Banyak bisnis online tidak pernah melakukan stok off-name secara rutin. Alasannya hampir selalu sama, tidak ada waktu, gudang terlalu sibuk, barang terlalu banyak, SKU terlalu banyak. Kalau dihitung satu persatu akan mengganggu operasional. Padahal justru di situ masalahnya. Ketika stok tidak pernah dicek secara fisik, sistem hanya menunjukkan angka di komputer, tapi angka itu belum tentu sama dengan kondisi barang di gudang. Selisih kecil yang terjadi setiap hari tidak pernah terlihat, dan ketika akhirnya dilakukan pengecekan besar-besaran, baru tuh terlihat bahwa selisihnya sudah sangat besar. Bukan ratusan ribu, bukan jutaan, tapi bisa sampai ratusan juta, bahkan miliaran. Kasus seperti ini sebenarnya bukan soal karyawan semata. Ini soal sistem. Dalam bisnis dengan volume stok besar, kontrol gudang bukan pilihan, itu kebutuhan. Ada beberapa hal sederhana yang sebenarnya bisa dilakukan owner untuk mengurangi resiko seperti ini. Pertama, melakukan stok opnam secara rutin. Tidak harus semua barang sekaligus, bisa dilakukan secara bertahap. Misalnya, per kategori atau per area gudang setiap minggu. Kedua, menggunakan metode cycle count. Artinya, setiap hari ada sebagian kecil stok yang dicek secara acak. Dengan cara ini, selisih stok bisa ditemukan lebih cepat sebelum menjadi besar. Kemudian yang ketiga, memisahkan fungsi di gudang. Orang yang menerima barang, orang yang menyimpan barang, dan orang yang melakukan pengecekan. Sebaiknya tidak selalu orang yang sama,
Keempat, menggunakan sistem pencatatan yang real time sehingga setiap pergerakan barang benar-benar tercatat tepat waktu. Karena semakin besar bisnis online, semakin penting kontrol terhadap persediaannya. Tanpa sistem yang jelas, gudang yang seharusnya menjadi aset justru bisa menjadi sumber kebocoran. Kasus seperti ini sebenarnya menjadi pengingat penting bagi banyak pemilik bisnis online. Ketika bisnis mulai berkembang, fokus kita biasanya hanya pada dua hal, yaitu jualan dan marketing. Lalu bagaimana caranya order semakin banyak, bagaimana caranya traffic semakin tinggi, tapi sering kita lupa bahwa semakin besar bisnis, semakin besar juga resiko kebocoran operasionalnya. Dan kebocoran seperti ini jarang terjadi secara tiba-tiba. Biasanya dimulai dari hal kecil. Satu barang hari ini, satu barang besok, satu barang lagi minggu depan. Kelihatannya tidak terasa, tapi kalau dibiarkan berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, dampaknya bisa sangat besar. Jadi kalau kamu punya bisnis online yang stoknya sudah banyak, coba deh tanya satu hal sederhana ke dalam diri kamu. Kapan terakhir kali kamu benar-benar mengecek stok gudangnya secara fisik? Kalau jawabanmu sudah lama, mungkin sekarang saatnya mulai memperhatikan gudangmu. Karena dalam banyak kasus, kerugian terbesar dalam bisnis bukan datang dari kurangnya penjualan,